Semarang selalu punya cara untuk memikat siapapun yang melintasi kawasan Tugu Muda di sana. Berdiri sebuah bangunan megah dengan ribuan lubang angin yang kita kenal sebagai Lawang Sewu. Arsitekturnya yang simetris, kaca patri yang indah, dan dinding putih yang kokoh adalah simbol kejayaan perusahaan kereta api Belanda, Nederlands-Indische Spoorweg Maakapitsnis pada tahun ke-1904. Namun, kecantikan Lawang Sewu adalah sebuah paradoks. Jika Anda berdiri di tengah halamannya saat senja mulai jatuh, kemegahan itu perlahan berubah menjadi keangkuhan yang dingin. Angin yang berhembus di antara lorong-lorong panjangnya seolah membawa aroma lembab yang asing. Banyak yang bilang, jumlah pintu di sini tidak pernah benar-benar 1000. Tapi entah mengapa, setiap kali Anda mencoba menghitungnya, Anda akan selalu merasa ada mata yang mengawasi dari balik pintu yang sedikit terbuka. Sejarah mencatat bahwa kegelapan Lawang Sewu dimulai ketika tentara Jepang mengambil alih bangunan ini pada tahun ke-1942. Gedung yang dulunya merupakan kantor administratif yang sibuk, seketika berubah menjadi markas militer yang mencekam. Bagian paling bawah dari bangunan ini, sebuah ruang bawah tanah yang sebenarnya dirancang sebagai sistem drainase dan pendingin udara alami dialih fungsikan menjadi penjara. Disinilah narasi horor itu bermula, bukan sekadar cerita hantu, tapi sisa-sisa trauma sejarah. Ruang bawah tanah yang pengap itu dibagi menjadi 2 jenis sel yang tidak manusiawi, penjara berdiri dan penjara jongkok. Bayangkan, dalam sebuah bak beton sempit berukuran kurang dari 1 meter, 5 hingga 6 orang dipaksa berjongkok berdesakan. Ruangan itu kemudian diisi air hingga setinggi leher, lalu ditutup dengan jeruji besi. Mereka dibiarkan di sana selama berhari-hari dalam kegelapan total, tanpa sirkulasi udara yang layak, menunggu giliran untuk dieksekusi atau mati perlahan karena kedinginan dan infeksi. Mengapa Lawang Sewu dianggap sangat angker? Secara metafisika, rasa sakit, ketakutan yang hebat, dan dendam yang tidak terselesaikan seringkali meninggalkan jejak pada sebuah tempat. Inilah yang disebut sebagai residual haunting. Banyak saksi mata, mulai dari penjaga malam hingga wisatawan yang nekat, melaporkan fenomena yang sama. Bau amis darah yang mendadak muncul di tengah udara malam yang kering. Atau suara jeritan minta tolong yang terdengar sayup-sayup dari arah lorong bawah tanah yang sudah digembok. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah penampakan sosok wanita Belanda, Conan. Ia adalah salah satu penghuni gedung yang memilih mengakhiri hidupnya karena tidak tahan melihat kekejaman yang terjadi di sana. Namun, yang paling ditakuti adalah sosok tentara tanpa kepala yang sering terlihat berpatroli di koridor lantai 2. Seolah-olah ia masih menjalankan tugasnya meski raga telah lama hancur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Memasuki ruang bawah tanah Lawang Sewu membutuhkan nyali lebih. Plafon yang rendah membuat Anda harus merunduk, menciptakan sensasi klaustrofobia yang nyata. Air yang menggenang di lantai meski kini sudah sering dikeringkan untuk wisata masih terasa sangat dingin. Settingan is, seorang mantan pemandu wisata pernah bercerita, ada satu titik di mana kamera seringkali gagal berfungsi atau baterai mendadak habis secara misterius. Di titik itulah konon massa energi paling besar berkumpul. Beberapa pengunjung melaporkan melihat bayangan hitam besar sering disebut shadow. People yang berdiri tegak di pojok ruangan hanya memperhatikan tanpa suara, namun memberikan tekanan batin yang luar biasa kuat hingga membuat sesak napas. Dendam itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya membeku di dalam dinding-dinding beton tebal ini. Setiap tetesan air yang jatuh dari langit-langit penjara bawah tanah terdengar seperti detak jantung yang melambat dari mereka yang pernah terkunci di sana. Kini,
Lawang Sewu telah dipugar dengan sangat cantik. Lampu-lampu kuning keemasan menghiasinya di malam hari, menjadikannya spot foto yang sangat estetis. Namun, bagi masyarakat Semarang, Lawang Sewu tetaplah sebuah monumen peringatan. Keangkerannya bukan sekadar untuk menakuti, melainkan pengingat bahwa di tanah yang kita pijak ini pernah ada darah yang tumpah dan jeritan yang dibungkam. Saat Anda melangkah keluar dari gerbangnya, Anda akan merasa lega, bisa kembali ke keramaian kota. Namun bayangan pintu-pintu panjang itu akan terus mengikuti di ingatan Anda. Karena di Lawang Sewu, setiap pintu punya cerita, dan setiap sudut punya penghuni.